Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anita Indriani, SPD dan calon guru penggerak angkatan 9 asal dari SMK Negeri 3 Oku. Pada kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Agus Triani. Beliau merupakan salah satu guru di SMK Negeri 3 Oku mengajar pada mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Ibu Agus Triani. Waalaikumsalam, Bu Anita. Bu Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kan kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi, di mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik Bu. Oke, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas Bu. Terus, kenapa kita harus pada hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Akhirnya pembelajaran itu akan dilakukan dengan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Oke, baik Anita. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat dalam dari kelas 11 pada pelajaran matematika di semester depan, pada fase P, peserta didik dapat melakukan proses pendidikan statistik untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan mean, median, dan modus berdasarkan data tabel frekuensi kumulatif. Oh, gitu ya bagus ya. Jadi nanti di akhir fase F, peserta didik itu dapat mampu menyediakan statistik untuk data bivariat. Gitu ya Bu ya. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan apa itu mean, median, modus ya, berdasarkan dari data tabel frekuensi kumulatif. Untuk CP yang ingin Ibu capai itu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Saya lakukan observasi. Nanti kita akan mengidentifikasikan bagaimana cara siswa tersebut mengetahui menghitung mean, median, dan modus dari suatu data pada tabel distribusi frekuensi. Oh baik, jadi area pengembangan yang dicapai pada bagian aspek pengetahuan dan keterampilan anak-anak Bu ya? Iya Bu. Oke, begitu ya Bu ya. Oke Bu ya, pertanyaan selanjutnya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nantinya, atau dari strategi pembelajarannya, misalnya apa model pembelajaran yang akan dipakai, desainnya seperti apa, seperti itu. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan materi siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional pemerintah. Kemudian saya akan melaksanakan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar anak tersebut. Oke, baik Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya, dan pembelajaran secara kelompok ya. Sebelumnya Ibu juga melihat kesiapan belajar siswa. Selanjutnya nanti untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan metode PJBL, Project Based Learning. Iya. Oke, baik Bu ya, jadi menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Terus apa? Metodenya yang digunakan diskusi atau tanya jawab pada kelompok yang nanti akan diberikan kelompok dan diberi penugasan. Oke, jadi baik seperti itu ya Bu Agus ya. Jadi rencana yang Ibu akan lakukan di kelas yaitu yang pertama Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan metode pembelajaran ya, project based learning dengan
dicampur dengan metode diskusi kelompok serta tanya jawab dan dilakukan penjelasan kelompok gitu ya Bu ya? Iya benar Bu Anita. Oke. Nah Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan berupa video pembelajaran atau PPT, proyektor serta laptop dan juga menyediakan LKPD Oke. Baik. Nah Bu ya, kira-kira kegiatan yang akan Ibu lakukan itu kapan akan dilaksanakan? Misalnya hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa ya? Baik, nah kebetulan nanti saya akan melaksanakannya di hari Rabu jam ke-9, 10 sampai 11 pada kelas 11 TKJ 2 jurusan di ruang 15 Bu Anita. Oke, baik Bu ya. Nanti berarti pada hari Rabu jam ke-10 sampai 11 di kelas 11 TKJ 2 di ruang 15 ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu Agus untuk melakukan observasi supervisi kelas ya Bu ya. Supervisi kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu Agus. Baik ya Bu. Nah Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi, nanti kita akan berbincang-bincang lagi seperti ini ya Bu ya. Untuk yaitu melakukan percakapan hasil observasi yang nantinya insya Allah akan didampingi juga oleh pengajar praktik Bu ya. Baik Bu Anita. Sebelum kita akhiri nih Bu ya, kira-kira dari kegiatan percakapan pra-observasi yang kita lakukan hari ini, apa hasil yang kita lakukan hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas saya Bu. Ya. Saya akan merancang media pembelajaran dan akan saya gunakan nanti Bu Anita. Oke, baik Bu ya, keren sekali bagus ya. Semoga nanti pada saat supervisi berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, terutama Ibu yang rencanakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk hari ini kegiatan bincang-bincang kita pada pra-observasi di siang hari ini ya Pak Ibu ya. Sama-sama Bu Anita. Baik bagus, sampai bertemu lagi di kegiatan observasi Ibu di kelas ya. Yuk, assalamualaikum bagus. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, untuk mengakseskan dulu siapa yang kita belajar hari ini? Ini alhamdulillah berarti semuanya sudah siap untuk masuk dalam pembelajaran dulu. Kita hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu. Oke? Siap semua? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Sumsel? Maju semua. Sebelum itu masuk dalam materi hari ini, kita ingatkan kembali materi sebelumnya, materi tentang kembali materi sama itu tentang statistik yang kemarin sudah kita bahas. Hanya saja kemarin kita membahas tentang statistik untuk data tunggal ya. Oke, apa kemarin kita bahas tentang apa selain data tunggal itu? Menentukan media dan modus dari data tunggal. Nah, kemarin kita menentukan media, modus, dan mean dari suatu data tunggal. Oke, hari ini kita akan menentukan mean, media, modus untuk data kelompok berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar kemarin tentang mean, media, modus untuk data tunggal, ya kan? Nah, sebelum kita belajar ini, Ibu mau ingatkan kembali yang disebut dengan mean itu loh, mean, median, modus, sampai bisa? Ya, ayo.
Min, nilai rata-rata data. Pilihan nilai tengah data. Modus, nilai yang sering muncul pada data. Ya, kemarin kita belajar tentang min, median, modus, data tunggal ya. Kalau min itu tadi apa? Nilai rata-rata. Kalau median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Setelah diurutkan dulu baru yang nama kan. Yang ketiga tentang modus, modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Nah sekarang kita mau tentang min atau rata-rata. Min atau dua rata-rata itu dilambangkan dengan x bar atasnya, di mana sigma FI sigma itu artinya jumlah, maka jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI, di mana FI itu adalah apa? Frekuensi. XI itu apa? Nilai tengah. Sedangkan FI dikali XI dihasilkan dari FI frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah FI atau sigma FI, di mana sigma itu ada jumlah tadi, berarti jumlah frekuensi. Di sini ada soal nilai dibuat interval dari 20 sampai 24, frekuensinya 4. Ini soal. Yang kedua nilainya 25 sampai 29, frekuensinya 8. Nilai 30 sampai 34, frekuensinya 14. Sampai di 45 sampai 40, frekuensinya 2. Sehingga dijumlah data frekuensi ini jumlahnya 50. Ini bisa ini sering kita gunakan begini coba. Misalnya Agus mau tahu nilai dia itu rata-ratanya berapa dari semua kelas gitu. Itu digunakan min, rumus min untuk menentukan nilai Agus. Nah, jadi Agus ini tahu nilai rata-ratanya dari seluruh kelas itu berapa. Nah, ini intervalnya. Sekarang nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai berada di tengah, berarti kan? Tidak? Dari 20 sampai 24, nilai tengah-tengahnya berapa? 20, 21, 22, 23, 24. Sebelumnya, kemarin kan lagi bagi kelompok kamu kan? Jadi 3 kelompok kan? Nah, sebelumnya, sekarang silakan diskusikan nilai tengahnya berapa dari 20 sampai 24 sampai bisa jawab. Ayo, 5, 23, 21, 22. Benar nggak? Ya. Benar nggak yang lain? Ini berapa jawabannya? 22. Maka ini 22. Nah, nilainya 22. Lanjut. Kalau 25 ke 29. Yuk kelompok ini. Kenny, berapa? 25, 26, 27, 28, 29. Berapa kan? 27. Berapa sen? 27. Lanjut. Kelompok Agus. Ayo Gus. 32. Kelompok Irsan. 42. 35, 36, 37. 37. Kelompok yang lain 40 sampai 44. 42. 45 sampai 49. Berarti ini nilai tengahnya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita selesai pembelajaran, Ibu ingin mengingat kembali atau mengingat ini dengan menanyakan kesimpulan. Kesimpulannya apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Pepina? Jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, jadi yang kita dapatkan hari ini adalah letak jumlah frekuensi kumulatif dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, ya. Nah, hari ini cukup sekian. Ibu bertanya dulu, apakah kalian paham untuk pembelajaran hari ini? Mengerti? Nah, cukup bahagia hari ini? Oke, sebelum hari ini ada beberapa tugas. Kembali lagi ya, kita harus banyak berlatih di rumah untuk mengingatkan kembali materi kali ini. Ibu berikan tugas yang telah Ibu berikan tadi, dilakukan per orang, bukan per kelompok lagi, tapi per orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pra-observasi bersama saya Anita Indriani, CGP dari Angkatan 9 yang berasal dari SMK Negeri 3 Kabupaten Oku. Dan masih sama, saya juga tidak sendiri, masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Agus Triani, yang merupakan salah satu guru di SMK Negeri 3 Oku, yang kemarin sudah dilakukan observasi kelas terhadap kelas Ibu Agus Triani. Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam Bu Anita. Bu Agus, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Anita. Ya, baiklah Bu Agus ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Sebelumnya mungkin di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Agus terkait dengan jalannya proses observasi kelas ya Bu yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Untuk tujuannya untuk mengevaluasi nih sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Agus lakukan di kelas. Untuk saya langsung ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu Agus terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Sedikit tegang ya Bu Anita, karena belum terbiasa saja dengan adanya observasi, tapi alhamdulillah selanjutnya berjalan dengan baik Bu Anita. Alhamdulillah ya Bu ya, manusiawi Bu ya, ketika awal-awal pasti ada rasa tegangnya. Oke Bu Agus, bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu Agus lakukan ketika kegiatan observasi kelas ini berlangsung Bu? Untuk area pengembangan di aspek kognitif siswa mampu memahami apa itu wave, median, modus berdasarkan data frekuensi kumulatif. Kalau untuk keterampilan siswa mampu menghitung mean, median, modus itu tersendiri Bu Anita. Oke, jadi area pengembangan pengetahuannya siswa mampu menjelaskan, memahami ya Bu ya, pengertian dari mean, median, modus. Selanjutnya untuk area keterampilannya siswa ini mampu ya Bu ya menghitung mean, median, modus berdasarkan data ya frekuensi kumulatif. Oh baik begitu ya Bu Agus ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Agus ya. Dari perencanaan yang Ibu buat itu, apa yang sudah Ibu buat di modul ajar itu menurut Ibu nih tersampaikan secara sistematis nggak di kegiatan observasi kelas tadi? Menurut saya apa yang saya buat dalam modul ajar saya sudah diterapkan dalam kegiatan bulan dari kemarin Bu Anita, sehingga intinya berjalan sesuai dengan rencana walaupun pasti masih ada kekurangannya Bu Anita. Oke, nah jadi menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran dari modul ajar itu tadi sudah runut ya Bu ya, sudah sistematis. Namun masih ada perlu peningkatan. Nah bagus ya Bu ya. Jadi masih ada ya yang perlu diperhatikan. Ya. Menurut Ibu Agus nih kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas ada hambatan atau ada kendala? Kira-kira kendalanya apa ya Bu yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Karena kemarin menggunakan diskusi kelompok, jadi hambatannya ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam diskusi kelompok tersebut Bu Anita. Jadi kendalanya intinya ada beberapa siswa saja ya Bu ya yang terlibat aktif ya dalam kegiatan pembelajarannya. Oke, menurut Ibu Agus nih bagaimana supaya keterlibatan siswa yang tadinya tidak aktif menjadi aktif pada saat pembelajaran yang akan datang? Kemarin saya akan membagi kelompok itu secara acak atau agar yang pintar itu bisa membantu kawannya kurang memahami dalam diskusi tersebut. Ya, begitu ya Bu ya. Baik bagus ya. Catatan untuk pembelajaran ke depannya ya Bu ya, nanti akan Ibu terapkan. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu Agus rencanakan ini untuk pembelajaran berikutnya itu sesuai dengan apa yang Ibu Agus harapkan bisa terlaksana ya Bu ya. Nanti untuk mengetahuinya Ibu ya, boleh nanti Ibu ceritakan pada saya progres dari kegiatan pembelajaran ke depannya Bu ya. Apakah rencananya sudah terlaksana atau tidak ya, begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kapan kalau Ibu mau merencanakannya? Mungkin untuk waktu dan
ketentuannya belum saya konfirmasi Bu, tapi insya Allah saya akan melakukan hal yang telah saya rencanakan tersebut. Baik, bagus ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Agus berikan di kegiatan pasca observasi supervisi kita hari ini ya Bu ya. Semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan lebih progres, lebih meningkat lagi ya Bu ya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan ini bermanfaat untuk saya, untuk Ibu Agus juga ya untuk kedepannya. Amin. Amin ya. Terima kasih Bu Agus. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu Anita.